Mari kita mengobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di obrolan santai. Kali ini di obrolan santai kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol santai bersama Kak Ikal. Halo, Selamat pagi Kak Ikal. Selamat juga, pagi. Ya, kalau kalian mau tahu, Kak Ikal ini itu seangkatan dengan saya, 2007. 2011 ya, 2011. Nah, kali ini di obrolan santai kita akan membahas tentang pendidikan, tempat di mana Kak Ikal berorganisasi. Nah, Kak Ikal, yang saya ketahui Kak Ikal, yang pernah saya dengar juga di daerah kita ini terdapat dua kelompok di mana dia bergerak di dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah Pasikolanta. Nah, yang kedua itu Jariku. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pasikolanta ini sama Jariku itu sama? Jadi berbicara tentang pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara khususnya itu tadi kan sudah menyebutkan dua nama ya, Jariku dengan Pasikolanta. Iya, dua komunitas ini sebenarnya tujuannya sama, yaitu memajukan literasi pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara. Nah, kalau bilang bahwa ada dua nama yang maksudnya yang untuk di pendidikan literasi itu kayaknya agak kurang tepat, karena banyak sekali komunitas atau organisasi yang di bidang pendidikan itu banyak sekali. Tapi yang menonjol dua ini. Enggak juga, ada KSAP. Oh, KSAP. Dia adalah salah satu komunitas pegiat literasi, Sekolah Alam Patampanua. Itu. Terus ada juga Pramuka juga masuk, PMR juga masuk, dan juga ada kayak teman-teman dari HMI, terus jurnalis dan sebagainya, itu banyak. Nah, perbedaan dari komunitas Pasikolanta dengan Jariku itu kalau untuk Pasikolanta sendiri itu terbentuk setelah Jariku terbentuk, tapi khusus untuk Pasikolanta dia cuman hanya memiliki sama seperti dengan desa binaan. Oh, desa binaan. Desa binaan artinya yang di bidang pendidikan untuk desa binaan. Jadi Pasikolanta itu memiliki desa binaan di Desa Tujabi. Nah, Pasikolanta ini terbentuk juga di Desa Tujabi. Artinya yang menggerakkan Pasikolanta ini adalah pemuda-pemudi Desa Tujabi. Kalau pertanyaan lagi, untuk Pasikolanta itu terbentuk pertama terbentuk itu berapa orang? Kalau berbicara tentang berapa personilnya ketika terbentuk Pasikolanta ya, ini, pertama kali terbentuk. Pertama kali terbentuk itu kita cuma hanya kisaran berapa ya? 10-an lebih 10 kayaknya. Dan sekarang sudah berapa? Sekarang sudah alhamdulillah semua pemuda Desa Tujabi yang ingin berpartisipasi itu boleh. Artinya dalam artian itu kegiatannya tidak mengikat begitu. Harus ketika ada kegiatannya wajib ikut, tidak. Artinya ketika memiliki kemauan dan kesempatan boleh, silakan. Jadi ini tidak ada paksaan. Jadi tidak pada ada. Saat dia waktu luang, waktu plong mau bergabung lagi sih itu bisa. Boleh. Ya, berarti memang juga pemuda-pemuda Tujabi atau Kabupaten Kolaka Utara ini masih mempunyai minat untuk di dunia literasi. Artinya kita loyal dengan teman-teman atau saudara-saudara kita di Pasikolanta yang mau berpartisipasi untuk memajukan Desa Tujabi. Nah, untuk di Desa Tujabi itu sendiri awal mulanya terbentuk itu pada saat kegiatan Jariku atau Jaringan Relawan Indonesia Kolaka Utara ini berkegiatan pertama kali. Nanti saya akan bahas bagaimana sebenarnya itu Jariku. Saya bahas dulu tentang Pasikolanta. Nah, terbentuknya Pasikolanta ini ketika kegiatan pertamanya itu di kegiatan pertama Jariku itu di Parutelang. Nah, di lucunya utara? Di utara, di Kecamatan Ngapa. Kecamatan Ngapa. Itu di dekat Lapai masuk.
Terus pada saat itu ini lucunya bahwa di kegiatan itu pada saat kegiatan outdoor kan kalau di Jariku itu ada 2 kegiatannya, indoor dan outdoor. Nah, di outdoor ini kita baru sadar bahwa di dalam Jariku ini kebanyakan pemuda-pemudi desa Tojabi. Nah, di situ lucunya kita ketemu, wah ini kok kebanyakannya, bukan kebanyakan tapi Rata-rata. hampir semua Rata-rata semua itu pemuda. ya pemuda desa Tojabi. Oke. Seperti Kak Oka, Kak Rifki, Kak Spa, Kak Aziza dan sebagainya yang tidak disebutkan satu-satu. Nah, pada saat itu muncullah kayak seperti wacana bahwa loh, kenapa kita tidak bikin sesuatu yang sama seperti sama ini untuk mengembangkan desa. Iya betul. Nah, kenapa kita harus pergi untuk mengembangkan desa yang lain, artinya mengembangkan tempat orang lain ketika rumah kita sendiri atau tempat kita sendiri itu butuh untuk dikembangkan begitu. Okay. Akhirnya pada saat selesai kegiatan itu, nah kita briefing, artinya kita intens atau selalu ketemu nongkrong membahas tentang literasi pendidikan atau mungkin pengalaman pada saat kuliah dan sebagainya, karena di Pasikolanta itu hampir rata-rata semua adalah orang-orang yang sudah selesai atau menyelesaikan pendidikannya, bahkan ada yang sudah sampai S2. Artinya kita tidak ingin sia-siakan ilmunya. Betul. Nah, seperti itu. Nah, pada saat kita selesai dari kegiatan itu muncullah ide bahwa kenapa tidak kita tidak bentuk saja. Akhirnya kita bentuk suatu komunitas pertama. Setelah itu kita tentukan namanya. Nah, muncullah nama Pasikolanta ini di benaknya teman-teman, karena kenapa ya? Kita kembali ke zaman-zaman dulu. Nah, kan kebanyakan di Desa Tojabi adalah kebanyakan orang-orang Luwu. Iya. Orang-orang Luwu. Jadi kalau sekolah itu, kalau kita orang Luwu bilangnya Pasikolang. Iya. Pasikolang. Kita tambahkan kata tak, artinya itu adalah Punya kita. Kan seperti itu. Pasikolanta. Ya, artinya sekolah punya kita. Pasikolanta Desa Tojabi. Berarti siapapun yang minat, silakan. Tidak jadi masalah. Dan itu tidak memandang umur. Tidak. Artinya ketika ada kemauan, jadi kita ini sebenarnya hanya menyesuaikan kemampuannya saja. Okay. Karena di dalam Pasikolanta itu kita punya banyak teman-teman yang mungkin pendidikannya latar belakangnya itu berbeda. Ada yang kesehatan, ada yang pendidikan, itu pun pendidikan banyak. Iya. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada bahasa Inggris, bahkan ada yang mendongeng, cerita dan sebagainya. Jadi sekarang Pasikolanta masih berjalan. Masih sampai saat ini. Nah, untuk Pasikolanta sendiri sudah bergiat sampai di mana saja untuk ya kita tahu Pasikolanta itu adalah munculnya dari Desa Tojabi. Tapi kan tidak notabene-nya dia berputar di situ terus. Pasti mempunyai kegiatan-kegiatan atau planning-planning di luar dari desa-desa yang lain. Nah, jadi untuk Pasikolanta sudah sampai di daerah mana di daerah Kolaka Utara ini? Oh gitu ya. Jadi kalau untuk Pasikolanta sendiri sih belum sampai kemana-mana, baru cuman sampai kegiatannya di Tojabi Tok saja. Tapi karena kita sasarannya adalah peserta didik yang mungkin usianya 7 tahun ya, terpaut untuk SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah juga adalah itu sasarannya untuk teman-teman Pasikolanta. Tapi kita bedakan metode mengajarnya. Seperti kalau SD, SMP mungkin kita akan lebih kegiatan-kegiatan positif. Seperti kayak kalau SD belajar membaca kreatif. Setelah itu bagaimana cara belajar yang menarik. Kalau untuk tingkatan SMA dan kuliah itu kita beri dia kayak semacam bukan pelatihan tapi sharing bagaimana cara mengajar atau mungkin membimbing begitu. Itu untuk Pasikolanta. Untuk Pasikolanta. Nah, jadi itu cerita tadi Pasikolanta bagaimana cara yang bisa terbentuk. Nah, untuk Jariku sendiri. Untuk Jariku sendiri itu terbentuk awalnya itu ceritanya bagaimana? Sampai-sampai bikin Jariku.
Oh, Jariku tadi kepanjangannya apa kalau boleh tahu? Jaringan Relawan Indonesia Indonesia Kolaka Utara. Utara. Nah, itu bagaimana ceritanya bisa terbentuk dan dipikirkan sedemikian rupa dan jadi matang seperti ini sampai saat ini? Kenapa bisa? Coba dari mana? Kalau Singkat ceritanya saja lah. Kalau lucunya tadi pas Sikolanta seperti itu cerita terbentuknya. Ya. Kalau Jariku lebih lucu lagi. Lucunya di mana? Bahwa sebenarnya untuk planning membentuk Jariku itu sebenarnya awalnya tidak ada. Hanya persoalan kayak hampir mirip dengan yang dikatakan oleh salah satu anggota Jariku itu adalah ini kayak semacam jebakan Batman kayaknya. Karena kenapa? Awal mulanya terbentuk itu di Desa Waitombo di tahun 2020. Oh, di Waitombo tahun 2020. Di tahun 2020, tepatnya di 17 Agustus itu. Apakah memang di Waitombo itu Kak Ikal pergi sama teman terus memang tujuannya menceritakan itu atau ada kegiatan lain ke Waitombo pada iya. tahun itu? Awal mulanya itu adalah kita kan kumpulnya pertama di rumahnya Kak Rifki. Akhirnya kita dipertemukanlah beberapa orang, termasuk ada Kak Andi Akbar Herman, setelah itu ada Kak Askar, ada Kak Rifki, terus ada juga Kak Hermanda, dan setelah itu ada Kak Akbar Pade, kami menyebutnya seperti itu, orang yang kami tuakan di Jariku, Kak Akbar Pade. Kebetulan Kak Akbar ini adalah salah satu kepala desa di Kecamatan Lambai, salah satu yaitu Desa Waitombo. Nah, beliau meminta bahwa bagaimana bisa ndak di tanggal 17 Agustus itu, di momen 17-an itu kita buat satu kegiatan. Kegiatannya itu adalah kegiatan edukasi pendidikan untuk hampir mirip membuat semacam kayak kegiatan positif, membuat semacam permainan untuk adik-adik yang ada sekolah di sana, SD, SMP dan SMA, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti itu, hampir mirip dengan kegiatan lah. Oh, berarti itu satu kegiatan sebelum terbentuk Jariku. Berarti cuma ide-ide ngobrol langsung iya, membuat. betul. Oh ya, terus. Jadi temanya itu adalah Kema Literasi Mini. Oh, Kema Literasi Mini di awal mulanya itu. Nah, setelah kita pertemuan di situ, akhirnya sudah kita tetapkan bahwa akan kita buat satu kegiatan. Terus kita membutuhkan beberapa personil. Sempat ada teman-teman yang mau ikut, akhirnya kita panggil, ada Kak Ayu, ada Kak Sira, ada Kak Rina. Iya, karena saya sering ikuti juga media yang beredar tentang Jariku. Iya. Yang dari pertama saya tahu memang timnya itu sudah banyak sekali. Betul. Akhirnya kita panggil beberapa teman-teman dan kebetulan Kak Akbar Pade ini adalah salah satu pernah menjadi ketua HMI MPO. Kebetulan beliau juga memanggil yang junior-juniornya di HMI atau teman-temannya. Nah, itu. Akhirnya kita ketemu di sana, ketemu malamnya. Setelah itu jadilah diskusi bahwa kenapa tidak kita membentuk suatu komunitas yang di dalamnya itu ada banyak komunitas lagi. Berarti dalam satu induk komunitas mempunyai cabang komunitas lagi di dalamnya. Bukan sebenarnya cabang sih, lebih mirip dengan sebagai wadah silaturahmi antar semua komunitas. Tapi kita tidak menuntut bahwa kita itu hanya di pendidikan literasi saja, tidak. Tapi kan ada banyak ini. Kan awal mulanya kan cuma hanya diajak, kebanyakan teman-teman kan guru. Ini kan guru, jadi kita inisiatifnya saja adalah kita mengajar saja dulu lah, bermain saja dulu lah, karena ada Kak Askar yang suka sekali memberikan ide permainan yang sangat seru, terus ada beberapa teman yang suka sekali dengan anak-anak dan sebagainya, bahkan ada yang di kesehatan. Setelah itu kita bentuk, malamnya itu kebetulan banyak yang datang, kenapa tidak muncullah suatu ide, kenapa tidak kita buat suatu komunitas di untuk pegiat literasi di Kabupaten Kolaka Utara. Saya potong sebentar Kak Ikal. Terbentuklah Jariku dari di Waitombo tahun 2020, iseng-iseng ngobrol membuat satu tadi Kema Literasi Mini. Kembali dari situ kembali ke Lasusua, maksudnya orang datang banyak, ngobrol
membentuk Jariku, yang memberikan nama Jariku itu siapa? Iya. Jadi agak panjang sih ceritanya kalau itu, karena di malamnya itu diskusinya sangat alot. Ya, kita singkat saja karena jangan sampai durasi. Oke. Jadi di malamnya itu kita sudah tentukan bahwa muncullah satu nama, yaitu Jariku. Jaringan, bukan Jariku dulu, tapi ditulis dulu jaringan relawan, karena kita semua adalah relawan, artinya tidak untuk diwajibkan, tapi hanya panggilan jiwa saja. Iya, betul. Nah, Jaringan Relawan Indonesia Kolaka Utara. Awalnya tidak ada Indonesianya, hanya Kolaka Utaranya saja. Hanya karena sulitnya memberikan nama, akhirnya kita sepakat untuk memberikan Indonesia agar jadi ini Jariku, singkatannya Jariku. Oh gitu. iya. Makanya Mungkin juga saya potong, mungkin juga kita kasih Indonesia biar komunitas pegiat pendidikan Cakupannya ini luas. cakupannya luas dan Betul. akan berkembang lebih jauh Nah, lagi. betul sekali Kak Kasbar. Jadi itu tadi kenapa harus, kalau dia hanya Kolaka Utara tok saja, berarti cuman hanya orang-orang di Kolaka Utara Betul. saja. Oke. Terus setelah berkembangnya Jariku ini, menurut Kak Ikal bagaimana dengan tanggapan pemerintah sejauh ini? Apakah kan biasanya ada pro dan kontranya? Apakah betul. sejauh ini pemerintah mendukung atau membalikan muka atau bagaimana? Wah, luar biasa sekali kalau untuk pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sendiri. Wah, luar biasa sekali untuk dukungan dan supportnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap kali Jariku ini membuat suatu kegiatan, tidak pernah kita mendapatkan kendala yang memang berat, dan bahkan teman-teman itu kecanduan membuat suatu Berarti tidak pernah dipersulit lah. tidak pernah sama sekali dipersulit, bahkan selalu mendapatkan dukungan, terutama itu di Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Wah, luar biasa sekali, mulai dari hadiah, mungkin dukungan materi, dukungan ide dan sebagainya, itu wah, disupport sangat penting. Oh ya, terus untuk kegiatan-kegiatan Jariku di daerah Kolaka Utara, sudah di daerah mana saja yang sudah dia datangi untuk memberikan edukasi-edukasi? Wah, ini kan sekarang sudah masuk sekolah relawan jilid berapa ya? Kami menamakannya jilid tiap kali buat kegiatan. Jilid. Jadi model-model Temporiolo. Jilid, bukan part 1, part 2, tapi jilid. Jadi di jilid pertama itu di Parutelang, di jilid kedua itu di Desa Babus Salam, setelah itu di jilid ketiga itu di mana ya? Ini di Desa Saludongka. Nah, Saludongka. Setelah itu jilid 4 itu masuk di Desa Loka. Desa Larui dan Loka. Oh iya. Jadi ada dua lokasi waktu itu di Kecamatan Tolala, Larui dan Loka. Jadi kegiatannya kan kita itu selalu 3 hari, Jumat, Sabtu dan Minggu. Nah itu, jadi di 3 hari itu kita maksimalkan. Jadi sampai sekarang jilid 8. Masuk di 5 itu kita kembali ke Desa Parutelang yang sempat diliput oleh teman-teman dari TPRI. Nah, akhirnya kita kembali lagi sekaligus nostalgia lah. Jilid 5 dan jilid 6 itu di di Tobau. Batu Ganda. Nah, setelah itu 7 di yang sana ini di Tinukari. Desa Tinukari yang 7. Yang terakhir? Nah, ini nanti yang terakhir. Oh ya, yang ke-8 ini baru dirancang-rancang lagi. Baru akan kita mau rancang, ini sudah masuk jilid 8 seperti itu. Dan di momen 17 Agustus ini insya Allah Jariku akan mengadakan kembali, mengenang kembali, nostalgia kembali untuk yang ketiga tahunnya di Desa Waitombo. Di tanggal 18 sampai 20 nanti. Sekarang sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun, alhamdulillah. Oke. Tidak terasa. Iya, alhamdulillah. Saya juga mendukung penuh dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi untuk para pendengar yang mempunyai adik, anak, keponakan, sepupu, tidak perlu lagi untuk takut di dalam dunia pendidikan, karena sudah banyak teman-teman yang membentuk komunitas-komunitas di mana di dalamnya itu gratis untuk mengetahui banyak hal, ya Kak Ikal ya. Betul sekali, Kak. Iya. Oke, Kak Ikal. Kenapa tidak Jariku mendatangi setiap desa, terus memberikan support dan membangun seperti Pasikolanta tadi? Karena Kak Ikal bilang Pasikolanta itu terbentuk
dari kumpulan-kumpulan, ternyata orangnya dari satu Jabi. Bagaimana kalau kita tidak bikin ini? Nah, kenapa tidak Jariku datang ke desa-desa di Kolaka Utara memberikan support, kita bikin begini, nanti kita support begini, setiap pekan kita datang di sini melihat perkembangan. Kenapa tidak sedemikian itu? Sebenarnya kalau untuk ide untuk membangun desa binaan itu sudah ada, cuman sebenarnya sudah berjalan. Contoh, jadi kalau kita membuat satu kegiatan sekolah relawan itu, jadi kami mengatakan itu SR, sekolah relawan, ketika Jariku membuat SR kegiatan. tidak SR. pakai A ya? Enggak, Oke. jangan. Oke. Jadi SR sekolah relawan itu ada dua modelnya, yaitu ada yang indoor, ada yang outdoor. Oke. Jadi di indoornya itu sama seperti kita kayak pembekalan, pelatihan kira-kira nanti apa yang akan kita lakukan ketika sudah berada di lokasi, mulai dari mengajar dan sebagainya, pembagian tugas, apakah kita perlu bawa ini, bawa itu dan sebagainya. Karena di setiap desa yang kita datang itu memiliki masalah, bukan masalah tapi memiliki kondisi yang berbeda-beda. Oh iya benar. Nah, makanya Betul. terus juga teman-teman ketika kita melakukan SR itu selalu ada ide baru, selalu ada orang-orang baru. Contoh, yang mungkin di volume pertama tidak ada dokter, nah, mungkin di volume kedua akan ada dokter. Jadi kita kondisikan dengan keahlian teman-teman. Jadi semisal kalau ada lagi yang bergabung dokter, oh berarti kita harus ada sekolah dokter. Jadi apa kira-kira dilihat dokter apa, dokter gigi, berarti harus ada pemeriksaan gigi untuk di satu momen. Mungkin ada teman-teman dari intens, misalnya anak-anak kuliahan di bidang apa namanya, di fakultas ekonomi, mungkin semisal mengajari mereka tentang bagaimana mengelola keuangan dan sebagainya. Kayak seperti itu. Jadi makanya itu sekolah relawan Jariku itu terbuka sekali. Jadi siapapun boleh ikut, tidak memandang umur, bahwa apakah dia tua, muda dan sebagainya. Jadi kita selalu mengkondisikan bahwa orang ini mau, oke, silakan bergabung. Iya, Nanti begitu. kita akan kondisikan dengan keahliannya apa, atau mungkin kita cocoknya di mana di sini. Karena tidak mungkin, contoh saya seorang guru baru pergi di advokasi, kan tidak nyambung apa yang semua bahas. Makanya itu di tiap-tiap kita buat kegiatan sekolah relawan itu ada bidangnya, ada namanya KBM, kegiatan bersama masyarakat, KBB, kegiatan belajar bermain untuk adik-adik, dan ada juga Ahad Ceria. Di Ahad Ceria itu ya kita full bermain, apakah bermain dengan anak-anak atau mungkin masyarakat. Seperti itu ya, sekalian juga untuk silaturahmi dengan desa-desa. Nah, untuk yang kita bilang tadi bahwa kenapa tidak Jariku membuat atau memberikan masukan kepada desa-desa untuk membuat seperti kayak di Pasikolanta itu ya. Iya. Sebenarnya sudah. Jadi ketika kita membuat kegiatan itu, kita selalu berkolaborasi dengan relawan lokal namanya. Jadi ada pemuda di desa itu ikut mengambil bagian atau berpartisipasi juga. Semisal kayak kita bermain dengan adik-adik, kita libatkan mereka untuk terjun langsung bersama. Jadi biar nanti ada jangka panjangnya, Iya. meskipun misalnya nih, saya anggap Jariku induk misalnya di tengah kota tidak membuat kegiatan di tempat itu, tapi ada memang orang-orang yang sudah mempelajari itu. Jadi memang Jariku ini tidak memandang siapapun itu yang ingin menjadi relawan, tidak semestinya menjadi peserta atau memang dia jadi relawan, silahkan. Kayak kalau sudah tadi menyampaikan bahwa Jariku telah terbuka. Oke Kak Haikal, terima kasih atas obrolan santai ini. Terima kasih banyak. Itu mungkin ada pesan-pesannya atau motivasi yang akan diberikan oleh para pendengar obrolan santai kali ini? Oke, jadi untuk motivasi, saya hanya bisa bilang bahwa jangan pernah lelah untuk belajar, karena belajar itu adalah masa depan yang sangat indah. Itu kalau belajar itu adalah bekal masa depan yang sangat indah. Kalau berbagi itu beda cerita, tapi kalau berbagi itu beda cerita, tapi kalau memberi itu adalah kewajiban. Itulah tadi kata-kata motivasi yang diberikan oleh Kak Haikal. Jadi pesan saya juga, tidak usah malu untuk belajar, karena belajar itu tanpa ada batasnya. Betul. Nah, sekarang juga komunitas sudah banyak di daerah kita. Kenapa tidak kita membantu atau
memberikan edukasi-edukasi di tengah-tengah masyarakat ini. Oke Kak Ikal, terima kasih atas Oke. obrolannya di pagi hari ini. Terima kasih juga para pendengar. Silakan subscribe nanti channel ini, like dan komen apalagi yang bagus kita temani untuk obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.